Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ketiga. Perkenalkan, nama saya Afrialdi Cahya Pratama, dan hari ini saya akan membahas tentang mengenai materi pengertian hukum, dasar hukum dan konstitusi, hukum dan sosial masyarakat. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian hukum. Secara umum, hukum ialah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia atau individu, dan antara manusia dengan masyarakatnya. Selanjutnya, pengertian bahasa hukum dalam artian luas dan artian sempit. Dalam artian luas, secara hukum merupakan rangkaian kata-kata, bunyi, dan lambang atau simbol untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman yang ada di dalam atau yang terkait dengan hukum, terutama dengan hubungannya dengan manusia lain. Dalam arti luas, objek bahasa hukum terdiri dari tulisan, kata atau kalimat, bunyi, ucapan lisan, lambang atau simbol, warna, dan gambar. Dalam artian sempit, bahasa hukum adalah sebagian dari ilmu bahasa, yaitu bahasa Indonesia dalam bidang hukum yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri dengan sasaran dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Menurut rumusan hasil Simposium Bahasa Indonesia di Medan tahun 1974. Selanjutnya materi yang B, konstitusi, pengertian. Menurut ECS Wade dan J. Phillips tahun 1970, naskah pengertiannya itu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang B, muatan konstitusi. Muatan konstitusi menurut Sri Sumantri ialah: yang pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang C, nilai konstitusi. Menurut Karl Lowenstein, dia merupakan seorang sarjana hukum yang membagi nilai konstitusi menjadi tiga, yaitu yang pertama normatif, merupakan konstitusi yang dijalankan secara utuh, resmi diterima oleh bangsa, dan berlaku efektif dan konsekuen. Yang kedua nominal, konstitusi berlaku menurut hukum tetapi tidak sepenuhnya dijalankan. Semantik, konstitusi berlaku menurut hukum tetapi hanya untuk melaksanakan kekuasaan politik. Yang D, pembagian konstitusi. Ada dua, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, merupakan konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen hukum. Konstitusi tertulis umumnya mengatur pemerintahan, pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja lembaga kenegaraan. Contoh konstitusi tersebut adalah Konstitusi Amerika Serikat. Kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Contohnya itu konstitusi Inggris. Yang C, yaitu hukum dan sosial kemasyarakatan. Contoh sebagai yang pertama yaitu hukum sebagai pengatur kehidupan sosial. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, dan mencegah konflik. Hukum memberikan kerangka aturan yang harus dipatuhi oleh individu dan sekelompok dalam masyarakat. Pengaruh sosial terhadap hukum. Norma-norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seringkali mempengaruhi pembentukan hukum. Hukum bisa berubah mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Baiklah, mungkin sekian dari rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.